Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel saya Doni 69. Oke Mas Bro, di depan saya ini salah satu mesin atau sebuah mesin ya dari motor mini ya, motor trail mini ya, yang dikirim ke saya ya. Motor ini udah lama terbengkalai, jadi motor ini dikirimkan ke saya udah dalam kondisi mesin saja ya. Untuk rangka bodinya atau kerangkanya itu ada di rumah orangnya yang punya ya. Jadi saya di sini menerimanya mesinnya saja Mas Bro ya. Jadi nanti ini motor sudah terbengkalai lama ya. Jadi nanti saya akan coba menghidupkan ya. Jadi motor ini menggunakan mesin 2 tak ya. Seperti mesin itu ya, kayak mesin potong rumput Mas Bro ya. Tapi ini juga kencang banget ya kalau dipakai untuk motor mini atau trail mini itu Mas Bro ya. Oke, untuk yang pertama saya akan coba dulu cek di pengapian ya, pengapian di sini untuk bagian coil ya, tapi kita belum bisa nyalain karena di sini masih harus kita perbaiki ya. Jadi ini tidak berfungsi untuk bagian starternya ya. Ini pakai starter tarik ya, seperti halnya sebuah diesel ya. Nah, itu pakai starter tarik seperti ini, jadi ini nggak berfungsi. Jadi kita bongkar dulu untuk bagian starternya di sini ya. Kita pakai kunci berapa ini? Kita pakai kunci L ya. Ini untuk pertama kalinya Mas Bro ya, saya dapat garapan mesin kayak begini ya. Sekarang kita coba saja, siapa tahu nanti juga berhasil ya. Kita bongkar dulu di bagian starternya sini Mas Bro. Music is fire. Oke Mas Bro, jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau starter tarik ya, kalau kita tarik seperti ini dia sebenarnya dia harus bisa balik seperti ini ya Mas Bro ya. Pernya sini sebenarnya ada pernya. Kita coba lihat. Nah, sebenarnya bisa kembali lagi seperti ini ya. Sekarang kita coba dulu, kita lepas di bagian sini ya. Mungkin pernya bermasalah atau pernya putus atau gimana ya. Oke Mas Bro, untuk pelepasan pernya, untuk pernya itu ada di dalam sini Mas Bro ya. Jadi kita akan lepas untuk bagian ini ya. Nah, saya kurang hafal apa namanya ini ya, soalnya ini baru pertama kali saya dapat garapan untuk mesin tarik kayak mesin pemotong rumput Mas Bro ya. Jadi ini untuk dipakai untuk mesin trail mini Mas Bro ya. Oke, sekarang kita coba copot di bagian sini ya. Ini ada ring. Ringnya, kemudian ini ada ada plastik kayak gini ya, kita lepas. Nah seperti ini. Nah kita lihat di dalam sini ya, kita lihat di dalam sini ini pernya nggak mau balik ya. Nah seperti ini, jadi kita udah lepas. Nah ini udah terlepas ya. Dan ini baru bisa ditarik kalau ringnya tadi sudah lepas ya. Nanti pernya tuh ada di belakang ya, di belakangnya sini ya. Kita tarik saja. Nah sini Mas Bro ya. Nah, di sini ada pernya ya. Nah ini pernya sebenarnya yang sini nggak apa-apa ya, yang sebelah sini nggak apa-apa. Untuk yang bagian sini centilannya atau cantolannya itu lepas atau patah ini Mas Bro.
bagian sini. Ini ada seperti cowakan ya, cowakan yang apa namanya, ini buat cantolan pernya di sini. Ini jadi patah ya, kita lepas saja, kita buang saja, dan kita ganti untuk pernya ya Mas Bro ya. Oke, mungkin jelas ya untuk pelepasan pernya. Dan sekarang kita pasang dulu untuk apa namanya, penggantinya. Kita ganti saja ventilanya ya. Oke Mas Bro, untuk mempercepat waktu ya, ini pernya saya ganti ya. Dan untuk proses pemasangan ya, ini saya skip saja karena pemasangannya juga cukup lumayan ribet ya untuk menggulungnya. Nah seperti ini pemasangannya, cantolannya yang di luar di sini ya, yang di sini ya, jelas ini Bro. Nah di sini cantolannya yang luar ya, kemudian yang ke dalam yang di sini ya, ya ini dapat di sini, di sini Mas Bro ya. Di sini ada seperti cantolan gitu ya, jadi kita pasang seperti itu. Oke. Jadi caranya kita paskan saja untuk cantolan sini ya, cantolannya sebelah sini ya, sorry kelihatan sebelah sini. Kemudian kita putar dari sini saja, dari sini ya, kita masukkan, kemudian kita pasin supaya dimasuk. Nah ini udah masuk ya. Nah kalau dia udah mulai bisa tarik, dia sudah mulai masuk. Nah masuk ya. Nah dia bisa kembali deh. Sekarang kita coba putar. Udah gitu, ini belum saya ring ya, belum saya kasih ring ya. Kita coba saja dulu, kita tahan di sini, coba tarik di sini. Oke, sekarang udah narik ya, kita pasang lagi untuk bagian ringnya. Ini tadi ada penguncinya seperti ini, kita lurusin dulu penguncinya ini ya. Tadi saya congkel-congkel ini. Oke Mas Bro, jadi pengitnya atau penguncinya itu cukup sulit ya pemasangannya karena dia bergerigi, dan sedangkan di sini untuk tempat giginya itu udah apa ya, udah dia bisa dimasukin lagi untuk pengitnya. Jadi terpaksa ini saya paksa masuk ya, yang penting dia bisa ngunci, bisa ngancing ya. Oke, seperti ini dia bisa ngancingnya, jadi dia membuat, nah ini kan dia lepas lagi kan, belum rapat ya. Kita coba lagi sebentar, nanti saya takutnya lepas ya. Nah ini udah balik ya, nah ini udah balik ya. Sekarang kita kancing lagi pengaitnya ini ya, yang agak susah nih masangnya ya. Kita coba dulu, kita perbaiki dulu. Oke Mas Bro, udah kita masukin ya. Saya saya potong videonya karena pemasangannya cukup lumayan sulit juga. Kemudian kita pasang ringnya, ini ada ringnya ya, seperti ini. Kita pasang di bawahnya sini,
Nah seperti ini. Kemudian ini ada pengait apa namanya? Ini ada kayak panah ya. Nanti itu pengait ini apa namanya? Untuk giginya yang bisa mutar askruk sini ya. Kita masukin dulu. Pemasangannya seperti ini ya. Untuk arah panahnya lah yang lancip ini ke atas ya, atau ke masuk ke dalam ya. Nah seperti ini. Kemudian kita pasang lagi untuk bagian pernya, per sama ini mas bro, sama botnya ya, kita pasang dulu untuk pernya. Nah seperti ini. Kemudian ini untuk bautnya. Sorry, airnya terlupa, ini belum terpasang ya, kita pasang dulu. Nah kebalik ya, pasangin seperti ini. Di sini ada cowakan suruh ya, di sini ada cowakan, dipasin di sama cowakan yang di sini ya, di sini ada cowakannya ya. Nah seperti ini udah masuk ya. Oke, nah, kalau udah kencang ya, kita coba dulu. Nah dia udah balik ya. Nah usahakan kalau kita tarik untuk bagian pengait atau pinion ini ya, pinionnya itu bisa keluar ya mas, seperti yang lihat di sini ya. Nah dia keluar ya, dia keluar memanjang ya. Nah, oke mas bro, mohon maaf ya untuk kamera ini mati-matian terus ini kameranya ya, soalnya terlalu panas ini perangkatnya. Jadi kita langsung coba dipasang di sini di motornya ya. Kita coba nanti apakah dia bisa memutar. Pemasangannya seperti tadi, seperti awal. Nah seperti kalau sudah pas, kita kembali lagi untuk pemasangan bautnya ya. Bro, sorry untuk kameranya mati-matian aja mas bro ya, soalnya terlalu panas ya. Jadi kita lanjutin ya mas bro, setelah terpasang ya untuk bagian statornya atau apa namanya, starter tariknya ya, ini sudah diperbagi untuk pernya dan kita udah ganti pernya ya. Sekarang kita coba dulu apakah dia sudah lancar bisa memutarkan askruk ataupun sehernya ya. Kalau sudah, nanti kita baru cek di bagian pengapiannya mas bro ya. Ini pengapiannya juga sedikit kayak yang bermasalah ya, mudah-mudahan aja, tapi pengapiannya mudah-mudahan ini ada ya. Oke, kita coba dulu untuk bagian statornya. Ini saya seperti ini biar jelas ya. Nah, untuk awalnya seperti yang anda lihat ya, untuk awalnya dia nggak bisa balik ya. Sekarang kita coba. Nah, dia sudah balik ya mas bro ya, dia sudah balik. Oke mas bro, setelah seperti ini kita cek dulu pengapiannya di sini ya. Kita coba dekatkan sama bloknya atau silindernya, ada apinya apa enggak di sini ya, untuk bagian businya atau dari coil, kabel dari coilnya. Perhatikan di sini ya, ini ada apinya apa enggak ya. Oke, di sini pengapiannya tidak ada sama sekali ya. Jadi mungkin coilnya juga bermasalah ya, karena mungkin motor ini atau mesin ini juga udah lama terbengkalai. Sekarang kita lepas dulu untuk bagian covernya lagi, atau tutup statornya ini, atau tutup starter tariknya ya. Karena alat letak coil ya ada di sini ya. Kita lepas lagi.
ketiga bautnya udah lepas, kita baru lepas covernya ya. Nah Mas Bro, untuk apa namanya, ini bagian coilnya dari sini ya. Untuk bagian coilnya dari sini. Nah, ini coil plus CDI Mas Bro ya. Jadi motor ini menggunakan apa namanya, coil plus CDI. Kita lepas ya, karena di sini tidak ada pengapiannya. Jadi mungkin untuk bagian coilnya itu juga sedikit bermasalah ya. Kita akan coba ganti, dan kebetulan untuk coilnya kita udah beliin ya, udah dibeliin sama yang punya. Dan sekalian nanti kita unboxing ya, soalnya apa namanya, baru kemarin tiba ya, dipaketin ya. Nah, untuk bagian coilnya seperti ini ya, untuk bentuk dan modelnya. Nah, apa namanya, untuk yang baru ya, kita udah beliin di sini ya, ini ya, ini udah dibeliin sama yang punya. Jadi kita tinggal buka dulu ya. Ntar saya akan ambil cutter dulu ya. Oke Mas Bro, untuk spare partnya ya, ini udah datang, kita buka dulu. Ini Mas Bro ya. Oke, ini untuk coilnya ya, warnanya merah ya. Terus kemudian satunya lagi ini ada businya ya. Untuk businya apa ini, VTEC ya, VTEC Iridium Power ya. Kita nggak promosi merek ya, memang belinya ini ya. Kita taruh dulu, dan kemudian ini untuk bagian coilnya kita coba. Sebentar, untuk kameranya saya pasin dulu. Nah, ini untuk coilnya ya. Nah, untuk kabel, dua kabelnya Mas Bro ya. Ini kalau nggak salah ini untuk kontaknya ya, atau kunci kontaknya Mas Bro ya. Soalnya saya sendiri juga nggak pernah ngeliat motornya. Motornya tuh rangkanya nggak dibawa ke sini ya. Jadi yang udah dibawa ke sini itu cuma mesinnya saja ya. Ini untuk coil yang baru, kemudian ini untuk yang lama ya. Sama ya. Tentunya ya. Nah, tentunya sama. Ya, langsung saja kita pasang ya. Apakah nanti bisa langsung ngeluarin api ya. Nah, untuk pengetesan nanti kita langsung pakai busi aja ya Mas Bro ya. Soalnya ini kan kabel businya nggak kelihatan kabelnya, jadi langsung ke apa namanya, rumah businya. Ini ada rumah businya ya. Jadi seperti ini langsung kita coba langsung ke businya saja. Jadi kita langsung pasang di bagian mesinnya untuk bagian coilnya. Pemasangannya gampang banget seperti biasa ya. Nah, seperti ini. Kita langsung pasang di sini. Sesuaiin ya. Di sini kan ada rongga ya untuk penyetelan. Ini bisa pengapian, bisa dimajukan, bisa dimundurkan ya. Seperti itu kayaknya. Oke, kita pasang. Nanti kita setel ya. Jangan sampai terlalu deket ya pengapiannya. Soalnya apa namanya, nanti puli kipasnya nanti natap atau bersentuhan. Jadi kalau bersentuhan nanti malah saya diseret ya. Jadi kita pasin saja. Dan untuk kali ini Mas Bro ya, saya memang baru pertama kali ini ngerjain motor mini trail ya. Jadi nanti saya coba dulu saja ya. Mungkin ya sama aja dengan mesin-mesin motor biasa ya. Jangan terlalu kencang dulu ya. Soalnya kita setel dulu apa namanya, untuk putaran dari kipasnya, apakah bersentuhan apa enggak ya. Nah, kalau sini udah pas ya, tapi jangan terlalu renggang juga ya di bagian sini. Jangan terlalu renggang juga, usahakan spasinya sedikit saja. Kita coba seperti ini ya. Nah, ini kan masih kayaknya ada bergeser ya. Kita geser sedikit seperti ini, kemudian kita rapetin. Kita coba lagi. Nah, ini udah pas. Kalau sudah pas, kita kencengin. Ini udah bener pas ya putarannya, jadi nggak bersentuhan. Kita rapetin yang atas. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini,
kita harus pasang lagi di bagian statornya atau starternya ya, soalnya kita nggak bisa ngidupin atau kita nggak bisa cek api kalau kita nggak pasang lagi bagian starternya ini ya. Nah seperti ini. Kita sudah pas seperti ini, kita langsung coba pakai businya Mas Bro ya. Nah, kita coba dulu, businya memang besar banget. Ini busi motor ini saya masukin apa namanya tuh, ini besar atau pendek ya, seperti ini. Nah businya di sini Mas Bro ya. Nah di sini, tapi kita jangan pasang dulu di sini, kita coba saja dulu apinya ya. Kita tancapkannya businya, lucu banget businya, mungil ya, businya lucu banget. Oke, kita coba dulu apinya. Biasanya kalau motor kayak begini tuh businya tuh pengapiannya kecil banget ya. Tuh gimana nih lihatnya ini, supaya kelihatan ya. Oke, di sini saja ya. Saya coba apa kita putar untuk starternya atau starter. Jelas Mas Bro ya. Kita coba dulu. Tuh saya nggak bisa nih kalau nggak ditaruh ya. Udah gini aja lah. Susah amat naruhnya ya. Udah itu aja. Nah sekarang kita cek dulu. Waduh lari lagi. Susah banget ini diatur ya. Nah kita coba busnya. Sebelum tim. Nah kita balik. Apa? Kaget, bentar. Mas, bentar lah ya Mas. Daran. Oke, businya udah keluar ya. Apa businya keluar? Apinya udah keluar ya, kecil banget ya. Jadi kita langsung coba di mesinnya saja, coba kita. Tapi ini knalpot belum kita pasang. Takutnya ini suaranya berisik sekampung ya. Soalnya ini 2 tak. Jadi apa namanya, buat daripada apa namanya knalpotnya ini juga gak dibawa ke sini ya. Nah sebentar kita pasang. Awas kapan nih sayang? Pak. Bentar. Ayah. Iya bentar, papa nyoba dulu nih. Beli jajan. Iya sebentar. Aduh si bocil ini ganggu dulu. Saya ambil kunci dulu ya. Kita langsung kencangin saja, takutnya nanti lompat ya. Oke, kita pakai kunci busi dulu, kita kencangin dulu. Oke. Nah, sudah kencang. Sekarang kita tancapkan dulu. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba nih kita bisa aduh belum ya. Kita belum bisa hidupin ya. Soalnya apa? Kita harus ngasih ini apa namanya? Kabel gas dulu, dan juga bagian ini ada olinya ya. Jadi untuk olinya ini itu bercampur sama bensin Mas Bro ya. Jadi kita cari apa namanya, saya buat dulu ya penampung bensin. Nanti kita apa namanya, kita masukkan sini selangnya, kemudian kita ke tali gasnya Mas Bro ya. Oke, saya akan jeda dulu, kita skip dulu saja, soalnya kita harus buat dulu untuk tempat bensinnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, sebelum kita coba ya, kita pastikan dulu untuk karburatornya ini dalam kondisi bersih ya. Kita akan coba bongkar dulu untuk bagian karburatornya ya. Jadi kita bersihkan dulu supaya nanti saat uji coba atau kita saat dicoba nanti hasilnya lebih maksimal Mas Bro ya. Cara melepasnya kita pakai kunci L Mas Bro ya. Di dalaman sini ada 2 baut pakai kunci L ya. Nah seperti ini Mas Bro ya, ini karburatornya mungil banget Mas Bro ya. Oke, kita nanti bersihin dulu. Dan ini ada setelan angin juga ya untuk ini kalau nggak salah apa namanya, setelan angin atau setelan langsam ini ya. Soalnya saya belum pernah bongkar karbu dari motor trail ya, motor 2 tak nih, mesin 2 tak ya. Jadi kita taruh sini dulu. Oke, sekarang kita coba ini lepas di bagian apa namanya ini ya, sebentar. Oke, kita bersihin dulu deh untuk karburatornya Mas Bro ya.
Oke Mas Bro, setelah kita bersihin ya, nah ini karburatornya sudah lumayan bersih lah, udah lumayan bagus ya, udah lumayan bersih nggak kayak tadi. Nah untuk dalamannya ya, skepnya ya, ini masih di dalam tadi. Untuk bearing sudah saya lepas ini seperti ini. Nah dalamannya seperti ini, sama kayak motor ya. Nah ini memang juga mesin motor ya, cuman ya mini aja. Nah ini untuk jarum skepnya, dan sekarang kita lepasin untuk ini. Nah ini untuk skepnya ya, sama kayak motor ya. Nah tadi atau kemarin saya seperti bawain ini tali gasnya. Aduh susahnya ini nggak ada rangkanya Mas Bro ya. Jadi susahnya nanti kalau saya nyoba itu gimana gitu lah. Nah soalnya ini ada gasnya ya, ada handle gasnya, ada kabelnya di sini. Nah, kita coba dulu dah, dipasang saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa berfungsi ya. Kita masukin sama seperti sepeda motor ya. Kita masukin seperti ini. Oke, kita masuk seperti ini. Kita masukin pairnya. Oh ya, ini belum kita pasang ya untuk pairnya, jarumnya. Nah ini di ukuran berapa ini? Ya udahlah, saya nggak rubah ini aja ya. Ini tidak saya rubah, tetap biar seperti awalnya saja. Kita masukin mana tadi? Nah ini dia untuk skepnya seperti ini. Kemudian ini pengancingnya. Pengancingnya ini Mas Bro ya, kita masukin. Oke ya Mas Bro ya, tekan seperti ini ya. Nah oke, kita coba kita pasang pairnya dulu sini ya, pairnya ya sama ya kayak motor ya, pasti semuanya bisa. Biar nggak susah masangnya, kita lurusin dulu ini, soalnya kabelnya agak bengkong, kita lurusin dulu. Nah oke, seperti ini. Oke, setelah masuk kita masukin pairnya ini di dalam di bawah sini. Nah seperti ini Mas Bro ya. Ini sudah masuk seperti ini Mas Bro ya. Coba kita masukin di sini. Oke Mas Bro, kurang lebihnya seperti ini ya, sudah terpasang ya. Coba kita coba atau di mesinnya. Kemudian nanti kita coba kasih bensin ya, anti BBM ya. Untuk bensinnya itu dicampur katanya Mas Bro ya, dicampur sama oli Mas Bro ya. Oke, sudah terpasang. Untuk karburatornya sudah kita bersihin. Sekarang kita tes lagi untuk skepnya ya. Jadi udah kita bisa tarik-tarik seperti ini. Jadi kita bisa coba nanti. Setelah itu kita tinggal modif dulu untuk bensin sama olinya ya. Kita masukin dari sini ya, dari lubang sini Mas Bro ya. Nah, ini nanti tempat BBM-nya. Tapi lubang selang bensinnya ini besar banget ya. Kita coba cari dulu ya. Nanti langsung kita coba. Soalnya kita udah di bagian coil sudah ada pengapian dan busi sudah baru semua, coil baru ya. Jadi kita tinggal coba mesin ini hidupnya seperti apa ya. Saja kita pasang dulu bensinnya. Oke, kenapa sudah terpasang? Nah seperti ini Mas Bro. Wow. Oke Mas Bro, untuk BBM sudah saya isi ya, dan sekarang ini saya pindahkan di tempat sini saja ya, biar lebih tinggi Mas Bro ya. Ini saya kasih botol oli ya, saya kasih selang seperti ini supaya bensinnya lebih turunnya tuh lebih cepat ya, supaya mesin ini cepat selesai ya. Sini udah hampir seminggu di sini Mas Bro ya. Oke, kita coba dulu. Nah Mas Bro, untuk ini meskipun nggak ada kerangkanya ya, ini untuk tali gasnya tetap saya pasang ya, untuk supaya nanti bisa nyoba gimana hasilnya ya. Ini tanpa rangka, jadi tali gasnya saya lepas ya, karena memang sama orangnya nggak dibawa rangkanya ya. Rangkanya masih diperbaiki ya. Sekarang katanya rangkanya udah selesai, dan tinggal nunggu mesinnya ini saja ya. Dan sekarang saya coba dulu untuk mesinnya, mudah-mudahan bisa langsung hidup ya. Jangan, ini saya coba nggak pakai cup dulu ya, kita buka saja. Nah ini kan tadi ngecup ya, kita buka saja, jadi nggak pakai cup, langsung hidupin. Tolong jangan sampai pegang sini ya. Ini soalnya untuk gandanya saya lepas ya, biar lebih enteng kalau nyoba ya.
ini gandanya saya lepas tuh di sana itu ya. Jadi kalau pegang ini nanti kan muter ya, ikut akseluk ini ya. Nanti ini kan tempat gearnya atau kapas gandanya nanti. Jadi kita lepas untuk gandanya biar enteng untuk starter tariknya itu bro ya. Kita coba dulu ya. Oke, sudah sempat hidup mas bro ya, sudah sempat hidup dan insya Allah ini sudah normal. Kita tinggal setel saja nanti supaya lebih enak, kita setting lagi nanti kalau sudah di rangkanya mas bro ya. Jadi ini sudah hidup ya, jadi kita tinggal praktisin saja. Jadi mungkin begitu saja tutorial dari saya ya untuk menghidupkannya. Dicek dulu pengapian di bagian koli mas bro ya, bagian koli mana sama ya. Jadi mudah-mudahan saya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya, like, comment dan subscribe nya mas bro. Oke.